Roti. Baik, Pak. Record mas itu? Aduh. Tunggu, Pak, tunggu. Aduh, mana ya? Apanya yang mana laporannya? Tunggu sebentar, Pak. Siapkan dulu. Waduh, mana kemarin ya? Apanya yang mana, Laura? Siapa yang bisa? Jane bisa, silakan Jane. Gantikan Laura. Dia Maaf, masih Pak. mencari lagi. Oke. Silakan Jane. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, Angkatan 87 kelompok 3 berjumlah 12 orang siap menerima materi. Laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Siap laksanakan. Mengawali materi, doa dimulai. Doa selesai. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Kembali. Oh. Siap terus, istirahatnya tidak ada. Salah, istirahat. Oke, istirahat di tempat, gerak. Ya, sedangkan sudah diulang-ulang masih juga ada kekeliruan. Si Laura dia bingung apa yang dia mau baca ya. Biasa. Itulah yang mesti harus ada penguatan. Kalau bisa karena biasa. Jadi kalau tidak dibiasakan ya salah itu biasa. Tapi buat kesalahan yang kurang. Ya, oke. Mau mulai dari mana? Siapa yang ada perlu dibongkar sampai jam 2.30 ini? Karena saya di 2.30 masuk ke materi apa di agenda sebelah lagi. Agenda 1. Silakan. Siapa yang punya kendala dan punya sesuatu yang mau diingin bongkar di sini? Silakan. Jane ada mau mendahului? Masih saya ketik, Pak. Soalnya pindah perangkat tadi mengetiknya. Laura ada? Iya, Pak. Masih sementara disusun juga, Pak. Ada yang masih ditambahkan lagi, Pak. Apa yang ingin mendahului untuk bisa supaya waktunya tidak terbuang maksud saya, sehingga saya ingin mengorek dari Anda itu yang perlu dikuatkan, bukan dari saya. Apa lagi? Mas Lan ada? Baik Pak, terima kasih. Saya syukur Pak. Nah, silakan syukur. Mungkin dikoreksi dulu Pak ini, siapa tahu masih ada yang salah. Ini Pak. Ya. Asal Ini, Pak. kamu tahu tulis, tahu penyampaiannya aman, ya. Jadi kalau kamu tulis keterkaitan cuma langsung WOG, tapi tidak tulis keterkaitan agenda 3, berarti kamu paham untuk menjelaskan, ya. Biasanya kan ketika kita tahu apa yang kita tulis, kita bisa menjelaskan. Kadang baca cuma tulis WOG. Apa itu WOG? Word of Government. Nah, ditulis terus, ya. Jangan cuma WOG doang kamu taruh di situ keterkaitan nilai kegiatannya itu, ya. Minimal ada tulisan keterkaitan AG3.
WOG, Work of Government, ya. Oke, jangan cuma WOG doang. Ya. Itu kejelasannya. Oke, sudah betul itu. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan gagasan isu. Ya, boleh. Terus apa itu dia punya tahapan? Coba baca. Tahapannya Pak, yang pertama memaparkan tentang isu yang akan diangkat. Oke, Output outputnya hasilnya apa? persetujuan mentor dengan buktinya berita acara persetujuan mentor. Oke, itu sudah jelas. Apa yang kamu tanyakan? Tidak Pak, mohon koreksi saja, siapa tahu ada yang masih keliru dari saya Ya, itu tentang sudah tadi saya sudah jelaskan kekeliruan Anda menulis cuma WOG doang. Ya. Kalau Anda bisa jelaskan kenapa tulis WOG itu ya aman ya. Saya sudah jelaskan deh ya. Jadi kalau kamu tinggal mau baca aman juga bagimu. Jadi ada tulisan, ada yang dibaca, ada yang disampaikan, itu lebih keren ya. Itu koreksi saya. Yang kegiatan kedua apa kau tulis? melaksanakan Kegiatan koordinat. ya, Kegiatan koordinasi. kedua melaksanakan koordinasi dengan stakeholder. Oke, internal eksternal. Stakeholder itu ada internal dan ada eksternal. Eksternal di dalam atau di luar? Di dalam Pak. Ah, itu. Internal di dalam, eksternal di luar, saudara. Kau bingung juga. Internal di dalam, eksternal di luar. Jadi berarti koordinasi dengan pihak internal atau eksternal. Eksternal kan di luar. Internal berarti ya itu kejelasannya. Kalau ada koordinasi berarti ada beberapa orang di sana. Apa tahapannya kau mau inginkan? Ya, Nanti yang pertama di banyak-banyak sini Pak. apa? Baik, tahapan yang pertama di sini Pak, melakukan pertemuan dengan subbagian umum dan kepegawaian dan staf bidang sekretariat. Ya, nanti dikonsultasikan dengan coachmu, karena coachmu yang akan mendampingi terkait dengan apa yang Anda mau konsultasikan itu. Penguatan Ya. dari saya sudah lebih dari cukup terkait dengan penulisan, ya. Jadi Ya. tinggal kamu antar konsultasinya ke mentor harus jelas dapatnya apa, ditulisnya seperti apa, ya. Koordinasi dengan teman, ya. Di situ kalau koordinasi berarti lebih dari satu. Minimal 3, maksimal sebanyak yang ada di sana, ya. Karena Ya, Pak. yang lebih tahu Anda itu sudah. Kalau dia punya tahapan, nanti konsultasikan dengan coach terkait dengan apa yang kau mau buat di lapangan nanti. Karena yang mendampingi kamu adalah coach dan yang memakai kamu adalah mentor. Jadi harus pintar-pintar cari hati dengan mentor dan minta ada kejelasan dari coach, ya. Penguatannya sudah saya berikan. Jelas? Ya, Pak, siap jelas. Syukur? Ya, syukuri nikmat. Oke. Apa lagi? Terus yang 12 ketiga, orang tadi 12 orang tadi pelaporan. Siapa semua 12 orang? Di sini saya catat cuma 11. 12 atau 11? Aduh. 11 Pak. Pak. Ada yang Pak. pakai 2 perangkat. Tadi yang dilaporkan 12 Iya, orang. Laura mohon maaf Pak, saya pakai double Oh. itu, Pak. Oh. Sampai double dia punya siap, dulu siap. Oke. Apalagi syukur? Di sini kegiatan ketiga itu Pak, penerimaan surat masuk dan surat keluar. Ya, itu boleh. Penguatannya nanti kamu konsultasikan kepada coachmu. Karena kalau sudah saya yang menyampaikan terkait dengan itu, berarti saya yang sudah jadi coachingmu. Ya, Ya, saya siap. hanya memberikan penguatan terkait dengan agenda 3. Tidak bisa saya terlalu mengintervensi terkait dengan itu gaweannya coach. Oke, Oh, paham? Siap Pak. Siap Ya. Pak. Jadi saya hanya sebatas bagaimana menyampaikan keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS pada agenda 3. Kalau sudah mau dijelaskan secara keseluruhan,
Berarti saya sudah mengambil alih tugas fungsinya coach. Itu ada di agenda 4. Ya, ada di agenda 4. Setelah selesai agenda 3. Jadi besok mungkin kalian, karena saya besok sudah ada di angkatan 9A4 bangkit. Ya, syukur. Ya, siap Pak. Harus pintar membawa diri kepada mentor dan coachmu supaya kamu dapatkan kejelasan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Mana ketua? Iwayan mana? Ketua mana? Halo, mana Iwayan? Pak, iya Pak. Ya, kau punya dulu supaya nanti kau bisa jadikan sampel untuk mereka-mereka yang ingin paham terkait dengan itu. Siap Pak. Kau bisa kasih masukan kepada teman. Bisa kelihatan Pak? Bisa. Menurut pemahaman saya setelah saya perbaiki tadi dari masukan yang Bapak berikan, jadi langsung saja di kegiatan itu terkaitan dengan agenda 3 yaitu Wall of Development WOG. Oke, sip, boleh, bagus. Terus tahap kegiatannya Pak, yang pertama menyampaikan rencana pembuatan desain form inputan database kepada atasan. Iya. Untuk outputnya disetujuinya rencana pembuatan aplikasi oleh atasan. Diperkuat dengan dokumentasi, Pak. Iya, boleh. Terus tahap kegiatan yang kedua, membuat surat notulen yang akan ditandatangani oleh atasan. Iya. Outputnya surat notulen yang jelas. Yang ketiga, mencatat masukan yang dikemukakan oleh atasan. Outputnya bukti notulen persetujuan atasan yang telah ditandatangani. Iya, oke, sip. Satu itu sudah kuat terkait dengan apa yang kamu mau angkat. Nanti tinggal konsultasikan ke coach dari coachmu untuk kelancaran pelaksanaan aktualisasimu di lapangan, ya itu. Tetapi setelah ada penyampaian dari coachmu, kau tanyakan juga kepada mentormu karena mentor yang akan memakai kamu supaya ketika ada connect antara penyampaian mentor dan coach, kamu dievaluasi nanti tidak bermasalah, ya? Iya Pak, gitu. siap Pak. Oke, sudah mantap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, Waya? Dari saya cukup Pak. Oke, nanti cukup. Tinggal saya kembangkan Pak. Yuk, terima kasih kalau sudah seperti itu. Aman. Siapa lagi? Baru 3, syukur Wayan. Siapa lagi? Ingrid ada? Ya Pak, izin share screen Pak. Iya Pak, ini yang pertama tadi melakukan konsultasi kepada pimpinan. Keterkaitannya itu dengan WOG di agenda 3. Baru tahapan kegiatannya itu menyiapkan data dan informasi umum tentang RTH di kawasan perkotaan Kolonedale. Inputnya tersedia data dan informasi umum tentang RTH. Yang kedua itu membuat surat persetujuan pengangkatan isu yang ditandatangani oleh pimpinan. Outputnya surat persetujuan yang ditandatangani oleh atasan. Baru yang kedua Pak, membentuk tim kerja jajaran staf bidang tata ruang. Tahapan kegiatannya membuat daftar hadir dan membuat notulen rapat. Outputnya tersedianya daftar hadir dan notulen persetujuan. Ya, itu terkait yang mau hadir bidang-bidang harus ada undangan tidak? Biar di lingkup Anda mesti harus cuma diundang secara lisan. Iya Pak. Iya Pak. Itu makanya tadi saya bingung Pak. Ya, kalau di internal Anda menyampaikan secara lisan, minimal mereka itu tidak sibuk karena keterkaitan dengan itu kalau ada undangan resmi yang dibuat untuk dicantumkan di dalam situ,
Terkait dengan apa ini diundang lisan? Terkait dengan ini, siap dibuatkan supaya bisa jadi bukti bahwa kamu ngundang mereka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatanmu. Ada bukti bahwa ada undangan, ada daftar hadirnya. Samakah bidang satu dengan bidang yang lain? Saya tanya. Beda, Pak. Ya, bedanya itu. Cuman apa? Ini Pak cuma di dalam staf bidang memang Pak, di tata ruang cuma. Tidak bidang lain. Oh ya, jadi berarti ada daftar hadirnya. Karena kan orang yang menyampaikan itu beda, dia punya disiplin ilmu terkait dengan apa yang Anda mau tuangkan ke dalam aktualisasi. Sama semuakah di situ punya disiplin ilmu? Saya tanya. Beda, Pak. Ya, beda itu, perbedaan itu yang mesti harus ada kejelasannya. Makanya di aktualisasi, di akuntabilitas nilainya ada kejelasan target. Targetmu yang mana? Kan gitu. Iya, Pak. Saya sudah melenceng ke sana karena memang di situ dituangkan, di tahapan itu ada kejelasan target. Ya. Saya kasih ingat, di tahapan itu ada kejelasan target tentang transparansi Anda untuk memuat apa yang mau diaktualisasikan. Itu nanti coba dikonsultasikan dengan mentor, dengan Cosmo. Makanya tadi saya bilang ada undangan supaya kau ada bukti bahwa yang hadir itu diundang pakai undangan, tidak pakai mulut. Kalau undangannya pakai mulut, nanti kejelasan targetnya tidak jelas. Karena kan yang mau kasih masukan itu bisa jadi orang disiplin ilmu beda dengan disiplin ilmumu. Ya, kan gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, itu yang saya kasih penguatan supaya ada kejelasannya. Iya, Pak. Nah, kan dibutuhkan kejelasan target. Ya, seperti itu Ingrid. Jadi Ya, berarti Anda punya kegiatan hanya memiliki 2 tahapan. Yang pertama, kan gitu, tak? Iya, Pak. 2 atau 3? Kau 3, Pak. sendiri. 3, itu yang kau tulis cuma 2. Iya, nanti ditambah, Pak. Oke, itu tadi saya kasih kejelasan, kamu tidak bisa. Ya. Jadi ini 1 boleh, tapi 2 lebih baik. Kalau 2 baik, kenapa tidak mesti harus ada 3 supaya kita bisa saling sharing untuk bisa mendapatkan kejelasan target yang kita menghadapi. Itu penguatan, saya kasih penguatan kalian. Makanya saya waktu kasih contoh membangun sebuah rumah dinas. Kan dua-dua dia punya tahapannya, dia punya outputnya dua-dua. Ya. Tahapan yang pertama ada lahan itu outputnya ada surat-surat kejelasan terkait dengan lahan. Itu 1. Ya. Yang kedua ada foto lahannya itu sendiri, dokumen foto. Itu 2. Seperti begitu dia punya saling keterkaitannya. Supaya kamu punya tahapan mendukung kegiatan itu akurat, jelas. Ya, boleh 2, tapi nanti tolong dikonsultasikan ke coachmu untuk dapatkan yang lebih sempurna lagi. Pak, kira-kira apa kalimat yang paling bagus ya? Supaya nanti dia yang tambahkan, oh ini kira-kira bagusnya ini. Ya. Iya, Pak. Karena saya sudah masuk ke ranah orang kalau saya yang terlalu mengintervensi terkait dengan itu. Sementara saya punya kegiatan cuma 3 materi. Di mana WOG itu keterkaitannya ada pada kegiatan. Yang kedua, keterkaitan antara pelayanan publik dan kegiatan yang akan dilakukan pada situasi dan kondisi sedang berjalan. Yang ketiga, manajemen. Manajemen seperti apa itu data yang kamu dapatkan, kamu tuangkan untuk kegiatan itu bisa ada keterkaitannya dengan manajemen. Nah, itu kalau sudah masuk ke ranah tahapan, itu tahapan miliknya agenda 2. Ya, tapi tidak ada salahnya kalau saya memberikan penguatan sekaligus untuk bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ya, Mary, bisa diterima?
Bisa Pak, siap. Oke, siap, aman. Ya, Pak. Sudah. Apa lagi? Masih ada yang mau ditanyakan, Mary? Untuk Sudah sementara? Pak, makasih Pak. Kembali kasih. Apa lagi? Laura, masih ada yang mau? Laura? Izin bertanya lagi Pak Ingrid Pak. Oh iya, silakan Ingrid. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya kan Pak ada contohnya ada 4 kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu apakah harus mengandung dari agenda 3? Iya, kan saya bilang tadi. Jadi kalau dia ada koordinasi dengan mencari data, koordinasi dengan pihak internal misalnya ya, terkait dengan data, berarti dia masuk ke WOG dan apa? Dan apa? WOG dan apa itu? Manajemen ASN. Ya, manajemen ASN. Dua berarti kasih masuk di situ dua-duanya. Karena ada data toh, kalau data itu kan terkait dengan manajemen, jadi kasih masuk di situ karena ada koordinasi berarti WOG. Toh karena ada beberapa orang yang mau dimintai akan keterangan, nah masuk juga dengan manajemen ASN. Kalau itu tentang pelayanan terhadap masyarakat, terkait dengan itu ya pelayanan yang dikasih masuk. Ya, bisa Ingrid? Ya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Seperti itu, makasih kembali. Siapa lagi? Laura, masih ada atau siapa? Kasih tuntas memang. Muhammad Reza, so ada? Ada Muhammad Reza? Halo, Muhammad Reza, so ada? Ada Pak, ada Pak. Ya Pak, siap. Ya, coba. So ganti lokasi nih Pak. Jadi, alhamdulillah. Tadi itu Pak, sudah disampaikan dengan teman-teman yang lain juga Pak. Dan saya sementara menyusun untuk memperbaiki Pak. Saya punya susunan laporan. Iya. Apa yang kurang kau rasa kau perlu tanyakan kepada saya supaya saya berikan penguatan? Mungkin lebih ke tahapan kegiatannya sih Pak. Oh, kalau tahapan kegiatan semestinya kan kemarin sudah kau dapatkan sama pemilik agenda 2. Ya. Penjelasannya, penguatannya sudah ada dapatkan dari sana. Kompleks Pak. Apa yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah jelas Pak. Sisa saya menyusun saja ini Pak. Saya perbaiki. Iya, diperbaiki dulu. Nanti kalau ada yang rasa-rasa dikurang jelas, iya, Pak, terkait dengan itu, nanti tanyakan ya. Oke, supaya saya tidak ragu dengan yang saya sampaikan. Keseluruhan akan mendapatkan kejelasan. Oke. Apa lagi? Tolong dimanfaatkan waktu ini karena waktu berjalan begitu cepat. Kalau ditunggu waktunya lamanya bukan main, tapi kalau tidak ditunggu cepat sekali, kan bisa lihat, jam 2, jam habis. Apa lagi? Izin bertanya Pak Jain. Iya Jain, silakan Jain. Apa yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanyakan kalau untuk kegiatan koordinasi itu, apakah perlu seperti Ingrid tadi pakai undangan? Koordinasi, lihat dulu apa penjelasan tentang koordinasi itu. Gimana kau mau sapa semua yang orang kau koordinasikan. Coba sedikit kasih komentari ke saya terkait dengan koordinasi yang kau harapkan itu seperti apa. Kalau koordinasi mungkin untuk bidang-bidang kemungkinan
operator sama kepala bidangnya yang berkaitan langsung dengan pembuatan range sama ranwalnya, Pak. Oke. Jadi apakah perlu mereka diundang secara lisan atau secara tertulis? Saya tanya. Kan yang lebih tahu Anda, bukan saya. Kalau Anda mau undang secara lisan, bolehkah ada orang hadir? Mereka akan hadir. Saya tanya. Kalau lisan akan hadir, tapi tidak bisa pastikan semua bisa semua atau tidak. Makanya saya sudah bilang ketika kamu mau berkoordinasi dengan dia, kan kemarin konsultasinya kepada mentor. Kepada mentor ini kamu sampaikan bahwa saya juga perlu koordinasi dengan ini. Tapi masuk di kegiatan kedua. Ini apakah perlu saya undang lisan atau undang pakai resmi, Pak, minimal ada tercatat atau tertulis, karena saya mau pingin buktinya. Ya, bukti saya kalau cuma undang lisan, saya susah untuk membuktikan bahwa mereka itu memberikan kejelasan ke saya, karena mereka saya undang dengan lisan. Apa buktinya, Pak? Saya tidak ada bukti. Ya, tapi kalau ada undangan, ada mereka hadir dalam menyampaikan. Ada daftar hadirnya, Pak. Tolong sedikit daftar hadir biar cuma 3 orang. Ini ada daftar hadirnya, Bapak hadir terkait dengan saya memberikan kejelasan terkait dengan apa yang saya aktualisasikan. Kan gitu. Ada buktimu. Kan yang dibutuhkan bukti. Kalau cuma dibicarakan itu, kemarin saya undang si A dan si B. Mereka kasih kejelasan ini. Mana buktinya? Oh, kebetulan tidak ada karena orang dekat. Orang, ya. Tidak ada buktinya kau jawab begitu. Kira-kira bisa diterima itu, saya tanya. Ya, harus ada buktinya seperti itu. Untuk penguatannya, kau konsultasi itu sudah bagian dari bagaimana mau inginkan sesuatu untuk bisa dapatkan sesuatu. Itu yang pertama. Yang keduanya. Yang ketiganya, kau dapatkan informasi. Itu kau buat. Oh iya, bagus seperti enggak. Undangannya biar cuma ditulis sedikit pakai tangan atau diketik. Dengan ini saya mengundang Bapak terkait dengan aktualisasi saya untuk hadir memberikan masukan. Itu undangannya, ya. Jadi begitu mereka hadir, Pak, ini ada daftar hadir dalam pelaksanaan koordinasi tentang apa? Tentang apa? Tentang apa yang Anda buat? Tentang pembuatan SOP. Iya, itu. Saya mau bilang kan saya sudah tahu, tapi saya tidak mau bilang. Saya pikir Anda yang lebih tahu yang menyampaikan itu. Ya, ini penguatan. Jadi ketika itu jelas, begitu kau tulis di output, ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen koordinasinya. Ya, oh kuat. Berapa memang itu, Bu? Kasih jadi 1, keren. Ya, oke. Siap. Gitu aja susah. Ada yang susah kalau dilaksanakan. Kalau mau dikira-kira, boy, berbelit dia. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Apalagi? Senyum Ingrid. Dia dengar saya bilang kembali kasih. Laura, jangan terlalu kau pelik, ini kepalamu sudah mau cabut nanti bulu-bulu rambut itu, jadi kalau terlalu memikirkan sesuatu yang mau ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan sudah. Laura? Baik, Pak. Boleh saya share screen? Silakan. Dari tadi saya sudah lihat Anda mau share screen. Baik, Pak. Di sini seperti yang tadi itu untuk konsultasi mentor, jadi menyiapkan bahan konsultasi rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Hasilnya persetujuan mentor dengan bukti berita acara persetujuan mentor. Untuk tahapan kedua, mencatat dan membuat hasil rangkuman dan masukan dari mentor untuk mendukung kegiatan yang dilakukan. Oke, Buktinya saya nanti, sudah paham itu apa yang mau ditanyakan yang belum kau pahami. Itu sudah saya baik, tahu. Pak. Iya, Pak. Kalau yang kedua ini tadi
untuk datanya itu untuk meminta datanya nanti akan koordinasi dengan KJF atau koordinator jabatan fungsional dan seksi penyuluhan itu Pak untuk meminta data lahan 3 tahun terakhir ini Pak. Iya. Jadi saya bedakan di kegiatan kedua Pak. Ya, tahapannya yang kau atur untuk mendukung apa yang kau koordinasikan itu, ya. Kan begitu. Jadi tahapannya ini yang mendukung terkait dengan apa koordinasi yang kalian seakan bicarakan terhadap KJF itu tadi, ya. Apa tahapannya? Di sini membuat kalau keterkaitan sudah betul di itu WOG, tinggal ada data di situ berarti disambut dengan apa lagi selain WOG? Ada data di sana berbicara terkait dengan kegiatan itu. Apa? Manajemen kalau dia ada berbicara data berarti manajemen di situ WOG dan manajemen ASN tuh sudah betul ya. Sudah betul di situ kalau tulis itu. Manajemen ASN. Itu yang saya inginkan kamu punya keterkaitan terkait dengan koordinasi tadi, ya. Jadi saya tidak mau obok-obok tentang tahapan karena itu wilayah kerja orang lain. Tetapi kalau keterkaitan antara kegiatan sudah oke, aman, ya. Terus yang ketiga tadi apa kegiatannya? Koordinasi dengan Kepala BPP, Pak, ke Balai Pelatihan Pertanian. Iya, selalu kalau itu tentang data lagi tidak? Atau apa? Penyuluhan, iya, ya? Pak, meminta data juga, Pak. Oh iya, manajemen ASN juga. Ya, itu sudah yang saya mesti harus buru untuk bisa kamu dapatkan. Jadi siapa yang mau dikasih penyuluhan ini? Pertanian, toh? Orang-orang pertanian Pak. Atau masyarakat? Masyarakat, Pak. Petaninya, Pak. Pemilik lahan. Berarti Anda juga mesti harus letakkan di situ pelayan publik. Karena di situ Anda sebagai orang yang melayani mereka. Harus ada. Jadi WOG, manajemen, dan pelayan kepada masyarakat. Oke? Coba lihat indikatornya pelayanan. Ada indikator pelayanan, ada indikator manajemen, ada indikator WOG, ya, coba lihat, ya, boleh ketiga-tiganya di situ kau taruh, tidak apa-apa. Jadi memang, 1 di 3 ini Pak ya? Ya, jadi 1 di 3 karena ini, saya kasih penguatan lagi yang kedua, karena inti dari apa yang kau tulis di dalam penulisan aktualisasi itu ada pada kegiatan 3 dan 2, 3 dan 4 nanti, ya berarti. Itu jelasnya, ya. Kan hanya 4 kegiatan atau berapa? 4 atau 5? 5, Pak. Ya, berarti kalau 5 berarti tinggal penguatannya ada di 5. Jadi 4, 3, 4 itu adalah inti dari aktualisasi kamu. Ya? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi gampang kalau mau menyampaikan kepada penguji. Jadi ketika ditanya, apa keterkaitan agenda 3 dengan kegiatanmu? Nah, jawab, saya ambil konsultasi dengan mentor, keterkaitan dengan agenda 3 ada pada WOG. Sementara di agenda kegiatan 2 itu saya ambil ada WOG, ada manajemen, karena ketika saya koordinasi, di situ terkait dengan data. Data itu ada pada manajemen, itu penjelasannya, ya. Keterkaitan agenda 3. Terus inti dari permasalahan yang saya angkat ini adalah di kegiatan 3 dan 4, di mana di situ ketika saya sudah berkoordinasi, ya, saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan itu, ya, kan gitu toh? Ya, iya, betul, Pak. Pembenarannya kau yang kesebenarkan, saya sudah kasih penguatan. Beda yang lain nanti kalau bertanya lagi seperti ini saya sampaikan beda, ya. Jadi terkait dengan kegiatan itu saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi saya tuangkan di situ ada koordinasi dengan pihak BPP dan
masyarakat. Jadi ada mengambil data karena ada koordinasi, ada konsultasi terkait ada penyampaian kepada masyarakat. Jadi di situ ada WOG, ada manajemen, dan ada pelayan publik. Ya, ya, bisa Baik, begitu. Pak. Bisa, Pak. Nah, penguatannya ini saya jelasin secara detail. Tinggal kami yang mau menerima, menangkap atau bagaimana selanjutnya. Ya, oke. Siapa lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Jadi sebentar, saya jam 2.15 saja ya, karena saya mau benahi dulu untuk masuk ke kelompok lain lagi. Kelompok berapa? Ini. Oh, kelompok 27. Ya, nanti tolong saya ambil waktu saja jam 2 sampai jam 2.15 saja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi yang mau? Silakan. Siapa lagi? Ingrid masih ada? Sudah, tidak ada, Pak. Apalagi Jane masih ada? Belum ada, Pak. Nasta? Belum ada, Pak. Saya masih menyimak, Pak. Oke. Musdalifah ada? Sementara dibikin ini Pak, dengan yang lainnya juga. Lena ada, Lena, mana Lena? Iya Pak. Ada. Mau izin bertanya saja Pak mengenai ini, mengenai evaluasi aktualisasinya nanti Pak. Tapi kan Bapak sudah jelaskan ke saya mengenai karena berhubung yang saya akan olah nanti aktualisasi itu data potensi investasi daerah Pak di aplikasi Sipit. Tadi Bapak jelaskan bahwa harus ada data sebelum dan sesudah untuk dijadikan bahan perbandingan nantinya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, apakah nanti pada saat evaluasi aktualisasi itu saya harus menampilkan secara real time? Apakah tidak Pak, maksudnya yang langsung saya tampilkan aplikasi Sipitnya secara real time atau saya hanya cukup menampilkan semacam screenshot begitu Pak hasilnya sesudah di input begitu? Begini, kalau Anda screenshot terus Anda bisa jelaskan secara detail, bisa ya, tidak ada masalah. Iya. Bisa, tidak ada masalah. Ya. Tapi nanti kalau penguji itu kan berbeda-beda. Kalau saya yang sudah tahu begini, Anda jelaskan bahwa saya screenshot ini terkait dengan ini, oke. Tapi kan penguji dia minta mana autentik terkait dengan apa yang Anda tampilkan ini. Nanti tolong diisi di lampiran aslinya. Apa Anda mau jawab? Saya tanya balik lagi. Ya, ini kan dia menginginkan bukti autentik yang kamu siap lampir seperti apa buktinya. Ya, kalau kamu cuma jelaskan, nanti dia buru dengan pertanyaan lain terkait dengan itu. Jadi ada penjelasan, ada bukti sebelumnya terkait dengan data tersebut. Ya, jelas ini? Iya Pak. Jadi kesiapanmu itu yang dibutuhkan, kesiapan. Jangan cuma kesiapanmu dalam penyampaian, jangan. Karena nanti disiapkan ya, bisa jadi
ketika Anda bilang, oh ya nanti saya siapkan, oh iya nanti ditunda dulu kau kalau begitu, nanti setelah kau siapkan baru kau bisa dapatkan kau punya 100%. Maukah kalau begitu? Saya tanya. Tidak, ini penguatan saya, tidak. Kalau tidak, dari sekarang penguatannya saya sudah kasih, supaya kamu tidak lakukan ketika dimintai bukti yang autentik terkait dengan apa yang kau mau tuangkan dalam aktualisasi yang akan dihabituasikan. Jelas? Jelas, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kembali kasih. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Masih ada? Izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Jin. Ini saya menyambung kayaknya yang dari Lena tadi, Pak. Kalau seperti kan untuk evaluasi itu ada yang bisa jadi bukti. Kalau seperti untuk khususnya saya untuk pembuatan SOP, apa yang bisa jadi bukti untuk evaluasi itu, Pak? Untuk kegiatan evaluasi. Menjadi standar operasional di lapangan terkait dengan apa yang kau mau buat. Kan ada standar operasional prosedurnya di situ. Ya, kau bilang SOP, kan ada prosedurnya, toh? Nah, itu yang menjadi bukti, saudariku. Ya. Berarti tidak perlu perbandingan dengan yang lama. Iya, kalau perlu, makanya saya bilang konsultasi dengan mentor itu, ini Pak, perlu saya cantumkan sebagai penguatan, tapi kalau saya tidak bisa tampilkan, Bapak bisa kasih kejelasan terkait dengan apa yang akan saya lakukan, kan dia akan bantu Anda. Kalau ditanya, mana Bu? Biasa kalau saya yang jadi coach, saya sampaikan, oh itu ada kejelasannya pada mentor, nanti mentor yang menjelaskan. Makanya kau konsultasi ke mentor, Pak. Ini pembuktian Bapak bisa saya kasih kejelasan ketika saya ditanya di buru mana pembuktian. Bapak bisa kasih kejelasan terkait dengan penguatan apa yang menjadi aktualisasi saya. Oh iya bisa, itu sudah pegang. Ya, pegang itu. Karena penguatan yang disampaikan oleh mentor di saat kamu diburu untuk bisa menjelaskan, itu merupakan satu kekuatan yang akurat, ya. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kamu sudah menjelaskan apa yang menjadi aktualisasimu, ya, sudah kamu jelaskan. Setelah kamu jelaskan, dikasih kesempatan untuk mentor memberikan penguatan, ya. Jadi mentor sampaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan pada saudari Jane, saya sebagai mentor memberikan dukungan terhadapnya, dan dukungan ini baik moral maupun spiritual. Oke, wah keren itu. Ya, dia bantu macam-macam. Jadi adapun yang akan menjadi kendala di sana, nanti kami di lingkup tempat kerja akan membantu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sudah tambah poin 20% itu. Sudah dari tadi 10 jadi 20. Ya, itu. Pas Anda sudah selesai mentor menyampaikan seperti itu, masuk ke penguji bertanya, kamu sudah dia buru dengan ini apa sudah ini. Tidak bisa menjawab. Jane tidak bisa menjawab. Nanti mentor coach yang akan arahkan, karena coach sebagai orang yang akan menjelaskan itu kepada mentor untuk dia bisa berikan kejelasan terkait dengan apa yang Anda tidak bisa jawab tadi. Mentor langsung jawab, ya itu memang ada data sebelumnya, cuman mengingat kerahasiaan atau kelancaran itu supaya tidak terlalu terbuka luas kepada masyarakat. Ini misalnya, Pak, saya memberikan penguatan bahwa itu ada. Tidak usah khawatir, Pak. Oh, sudah aman. Makanya Anda dekat-dekat sama mentor, supaya dia yang akan memberikan penjelasan ketika kamu tidak mampu memberikan kejelasan terkait dengan apa yang kamu angkat dalam aktualisasi. Ya, jelas? Ya, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Apa lagi? Masih ada?
Apa lagi? Saya harus buru dengan sudah sekali Elena. Mas Landani, mana Mas Landani? Iya, Pak. Apa ada? Untuk sementara belum ada, Pak, karena sementara saya susun dan dengarkan ini maksud arahan-arahan dari Bapak tadi. Biar Bapak curhat tidak ada, kamu tidak ada curhatan terkait dengan lingkungan kantor yang bermasalah. Oke. Saya pikir sudah selesai agenda 3 kalau begitu. Karena saya kasih kesempatan kalian untuk karena penguatan itu kalau kamu tidak tanyakan ke saya susah mau menjelaskan secara detail terkait dengan itu karena apa lagi? Nasta masih ada Nasta? Nasta Dina, kalau tidak ada. Muhammad Reza saya sudah susun sesuai yang arahannya Bapak sih, Pak. Nggak tahu saya bisa share screen apa enggak ya? Coba. Saya coba share screen ya, Pak. Ya. Tampilannya? Belum. Iya, punya saya ini. Tulisannya pause share screen, tapi saya unpause nggak mau. Berarti Anda punya laptop harus diinstal dulu supaya. Ya, Pak, mungkin. Iya, berat dia, terlalu berat deh. Ya, pada intinya sih, Pak, saya karena sudah tadi saya lihat teman juga share di grup, jadi saya sudah sesuaikan sih, Pak. Itu tadi bisa. Siapa punya? Kau punya tadi? Bisa tadi. Coba ulang kau langsung bulan. Ditunggu sedikit. Karena dia lama baru loading itu. Aduh, jangan langsung kasih pulang. Ya, tunggu dulu sedikit dia jalan sambil ngobrol. Tadi sudah bisa sedikit dia keluar. Memang kalau berat kau punya akses untuk keluar karena laptopmu sudah mulai bermasalah untuk menerima hal yang berat. Pernah ada masalah Pak kalau mau share screen. Atau mungkin jaringanku juga tadi saya sempat keluar dari Zoom. Ya, jadi jelaskan saja nanti dia muncul sendiri dulu. Sebentar ini kan kita sambil nunggu. 2 menit, 3 menit bisa. Oke, apa yang tadi Anda anggap kurang? Sebenarnya kalau untuk kebingungan saya tadi sudah terjawab sih Pak, yang saya bertanya pertama tadi sama Bapak. Bapak sudah arahkan juga, saya sudah revisi sesuai arahan, terus saya lengkapi juga kalau tadi kan belum saya masukkan nilai keterkaitan kegiatan dengan ini sudah saya masukkan semua tadi. Istirahat, jeda, saya lengkapi. Jadi untuk sejauh ini sebenarnya saya belum ada kebingungan lagi sih Pak. Begitu. Ya. Saya sebenarnya kalaupun bisa share screen, saya cuma mau memperlihatkan ini susunan isu pembenaran dari isu yang kau angkat itu, oke. Iya, mungkin ada yang kurang lagi, cuma ada tahun saya tidak bisa share screen. Cuma saya sudah ikut semua arahan Bapak sesuai yang Bapak kasih tahu ke saya sama arahan ke teman-teman yang lain juga. Jadi saya mengikuti. Itu sih Pak. Sip, aman terkendali. Jadi kuncinya ketika dapatkan coach, begitu kamu ingin konsul yang pertama pertemuan dalam penulisan, yang duluan kamu tanya kayak ini. Ya, jadi banyak-banyaklah bisa bersosialisasi dengan coach supaya ketika dapat penjelasan dari mentor bisa diperkuat oleh coachmu, maka kamu akan aman di dalam evaluasi rancangan aktualisasi. Jelas?
Halo, jelas kedengaran suara saya? Siap, Jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tuh. Jadi kuncinya ada pada mentor dan coach. Kalau penguatan dari kami sebagai pengampu agenda, itu bisa jadi ketika ada coach itu yang mau bilang seperti ini yang harus dibuat, karena saya yang akan mendampingi kalian, ya harus ikuti, karena dia cuma beda-beda tipis. Kami sebagai pengampu tinggal mengikuti alur pikirnya kalian. Ya, kenapa saya bilang mengikuti alur pikirnya kalian? Karena yang lebih tahu bukan kami, tapi kalian yang lebih tahu dan mentor. Betul atau benar? Iya. Iya, jelas. Yang lebih tahu itu kalian. Jadi kami tidak bisa mengintervensi terkait dengan apa yang kalian mau buat. Oh, mungkin begini-begini, nggak bisa. Ya, nanti ketika kamu mau menjelaskan terkait dengan apa yang kamu bisa lakukan, itu harus akurat dan sesuai, bisa dibuktikan. Kalau orang lain yang punya, tidak mungkin. Makanya saya kasih penguatan 3 hal. Mau? Halo? Halo? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Kebetulan Mau. juga ini akan berakhir. Jadi kuncinya harus pertama PD. Apa itu PD? Percaya diri, Pak. Percaya diri, Pak. Percaya diri harus betul-betul. Jangan percayanya ketika kamu lihat orang punya yang bagus, kamu langsung, dia punya bagus, saya punya tidak. Padahal yang lebih tahu yang kamu buat itu adalah kalian sendiri, kamu sendiri. Ya, jadi mesti harus percaya diri dulu. Oke? Oke, Pak. Harus percaya diri dulu, bro. Kalau tidak percaya diri, begitu lihat orang punya, kamu langsung down lebih dulu. Langsung gagap, gugup. Aduh, sudah mau habis. Ya, seperti itu. Yang kedua, tenangkan pikiran, bro. Yang ketiga, tidak usah terburu-buru. 3 hal. Jelas? Ya, oke. Berakhir. Di grup ini masih ada kelompok berapa dan kelompok berapa saya? Cuma saya sendiri kelompok ini. Iya, Pak. Ada kelompok 1. Masih lagi kembali ke jumlah besar? Oke. Silakan laporan terkait dengan terakhirnya saya kasih 3 hal. Karena sudah dikasih seni. Silakan. Siapa yang mau melapor? Siapa tadi yang belum melapor masih salah? Kamu saja, sudah silakan. Silakan. Baik. Khusus kelompok 2 saya ya, tinggal 1 tahapan, langsung tentukan judul ya, di tahap ke-6 itu langsung sudah ketemu judul. Nah,